Kalau berani kau berhadapan, jangan ngadu fisik itu mah. Kalau ngadu fisik mah namanya jawara, itu mah kan nggak pantas. Menurut Pak Kiai itu ketika ada kajian nasab Kiai Imad itu mencerahkan umat, Ya iya, mencerdaskan, mencerdaskan, mencerahkan, mencerdaskan. katanya itu membuat umat terpecah belah. Terpecah belah gimana? Rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya, nggak diragukan siapa. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Kalau Pak Kiai itu percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah? Tidak. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju Kiai Imad versus Habib Rizik dan Habib Taufik, diskusi atau debat nasab di Ponpes Ibnu Agil di Bogor? Nanti hadiahnya umroh bersama. Jadi sangat mencerahkan dan mencerdaskan obrolan antara Kang Yusuf Mares ya bersama Gus Lim, pengasuh pondok pesantren Ibnu Agil, ketika ditanya apakah betul Kiai Imad itu pemecah belah umat. Ya tidak, justru dengan adanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini umat menjadi cerdas dan cerah. Nah gitu loh. Ini sesuai dengan visi misi baginda Nabi Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan jahiliyah kebodohan menuju zaman Islamiyah, zaman terang benderang. Sering disampaikan oleh para dai mubalek gitu kan. Ini tentu bertentangan, sangat jauh beda dengan perilakunya Habib Dobolowi. Justru Habib Dobolowi itu bikin umat itu menjadi bodoh. Kenapa kami mengatakan bodoh? Ya biar mereka itu bisa dijadikan jongos. Kalau tidak bodoh, mana mungkin seorang itu menjadi jongos yang Habib? Tidak mungkin. Tentu akal warasnya itu akan mengeja. Ketika orang itu banyak referensi, tentu akan ada mukobalah untuk menelusuri, mencermati apa itu yang dikatakan oleh para Habib. Nah, tentu akan menjadi pencerah gitu loh. Nah, Gus Lim itu luar biasa, bukan pemecah belah umat. Dan Gus Lim mengatakan Kiai Imad itu bukan pemecah belah umat, justru malah mencerdaskan umat gitu loh, mencerahkan umat. Dan Gus Lim juga mengatakan bahwa beliau tidak percaya lagi dengan Habib sebagai duriah Nabi. Karena apa? Karena selama ini perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan oleh para Habib ini semakin menguatkan. Bagaimana mungkin duriah Nabi kok berangasan? Bagaimana mungkin duriah Nabi kok kelakuannya seperti itu? Nah, dan Gus Lim juga mengatakan hari ini kan si Imam Jumbo itu kan keluar-keluar mengobarkan perang kan gitu. Nah kayak seperti Jawara kalau model main fisik itu kan, iya kayak anak jalanan gitu lah. Ngakunya zuriyah Nabi tapi kelakuannya seperti anak jalanan, seperti Jawara. Ini yang benar mana? Apakah zuriyah Nabi beneran atau Jawara? Bagi yang berakal waras tentu mampu mengeja seperti itu. Ya sudah, kalau memang ingin apa ya, debat ya, Kiai Imad dan Rizik dan Taufik itu siap di pondok Ibnu Agil, asuhannya Gus Lim ini siap, dan nanti akan dihadiahi umroh kan gitu kan, akan dihadiahi umroh. Wah menarik ini. Jadi kalau memang ini bisa terlaksana, terselenggara, ini luar biasa. Nah, bagaimana pendapat dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ketika seumpama pondok pesantren Ibnu Agil asuhannya Gus Lim ini mengadakan debat nasab ya, biar tidak perang-perang, tokbal takbir, nah, biar jelas semuanya lah, permasalahannya itu jelas. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani siap, sudah dikonfirmasi oleh Kang Yusuf Mares itu,
siap debat bareng dengan Rizik dan Taufik, siap gitu. Jadi tidak usah lebay, tidak usah berlebihan terus di situ mengubarkan perang di negara yang aman. Kasihan saudara-saudara kami yang awam ini kena hasut provokasinya si Rizik itu, sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kan gitu kan. Ujung-ujung nanti mewek juga kan di penjara. Nah ini, untuk lebih lengkapnya ya, kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini ketika ditanya sanggupkah debat dengan Rizik dan Taufik. Beliau menjawab sanggup. Cuma Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani mengatakan pesimis. Jangan-jangan mereka itu tidak mau datang gitu lah. Terus bikin framing, bikin narasi Kiai Imad Al-Kaburi kan, Imaduddin Al-Kaburi kan itu. Memang seperti itu. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana kesanggupan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Iya, daripada gue seperti ini kan, malah mengajak perang. Ini memperlihatkan mereka itu tidak mampu untuk mendatangkan hujah bahwa mereka itu betul-betul dzurriyyah Nabi kan. Ini bukti sebenarnya bagi yang berpikiran kritis, tentu saudara-saudaraku. Nah, kita dengarkan bareng-bareng. Saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Tapi Kiai Imad itu serius nih, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Saya catat dari tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Siap kan untuk berdebat dengan Kiai Imad?